cukup merasakan apa yang pujian katakan ini. Ikut Tuhan selalu manusia, melayani selalu manusia, selalu ada sukacita, selalu ada damai sejahtera yang dijamin oleh Tuhan bagi setiap kita. Puji Tuhan. Kembali kita angkat pujian kita. Hendaklah kamu siap sedia. Pujian ini mengajak kita semua untuk kita boleh siap sedia, karena tanda-tanda menyatakan bahwa tidak lama lagi dia akan datang. Bahkan Alkitab mencatat dia sudah di ambang pintu. Karena itu mari kita semuanya senantiasa siap sedia. Haleluya. Kembali kita angkat pujian kita. Aku tahu siapa yang pimpin. Yang pujian nanti akan mempersembahkan pujian dari Sabton. Semuanya oleh Tuhan, lagi aku
Haleluya, puji Tuhan. Satu pujian sungguh boleh menguatkan kita, jangan mengejarkan kita, menantikan kedatangan Tuhan, pegang terus janji firman-Nya, sebelum kita tahu siapa yang memimpin kita. Dia Allah yang tidak berdusta, Allah yang setia, bahkan Dia Allah yang bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada yang lebih tinggi daripada Dia untuk meyakinkan setiap kita yang berhak akan janji-janji Allah. Haleluya, puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan berikan persembahan kita. Sebelum kita berikan persembahan kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur kepadamu, Bapa kami di dalam surga, Bapa yang baik, Bapa yang murah hati, Bapa yang kekal. Engkau ada bagi kami, memelihara hidup kami, menyediakan apa yang kami butuhkan. Bahkan Engkau menolong, menguatkan kami dalam segala pergumulan kami. Hingga pada hari ini kami boleh ada sebagaimana adanya, hanya karena anugerah Tuhan. Kami datang di tempat ini beribadah kepada Tuhan, mempersembahkan puji-pujian kami, mempersembahkan ucapan-ucapan bibir kami untuk memuliakan, meninggikan Engkau Tuhan kami yang hidup, juga membawa persembahan-persembahan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami untuk memberkati kami. Kami datang untuk memberikan persembahan kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Tangkap pujian kita di Gunung Sion. Kita berikan persembahan kita. Haleluya.
Tuhan, tiba saatnya kita akan menikmati firman Tuhan untuk mempersiapkan kita menjadi mempelai Tuhan. Saudara, kita bangkit berdiri untuk kita sambut firman Tuhan. Kita angkat pujian kita, firman-Mu yang kuasa. Firman-Mu yang kuasa, Firman-Mu yang kuasa, Tuhan, Tuhan selamati. Firman-Mu yang ternyata di saat ku terjatuh. Karena firman-Mu adalah jaminan dalam hidup kami yang bisa menjamin hidup kami sejak dari dunia ini sampai kekal. Firman Allah sanggup melakukan perkara besar, keobahan-keobahan. Firman Allah mampu membukakan jalan, membawa hidup kami ke hidup yang makin baik lagi ya Tuhan Yesus. Engkau sudah melindungi kami sepanjang minggu sampai pada siang hari ini. Dengan tubuh yang sehat kami boleh datang kepadamu. Kami memuji Engkau, kami menyembah-Mu. Tidak kami lupakan segala perbuatan kebaikan Tuhan, janji-janji Tuhan. Satu saat pasti Engkau genapkan bagi kami. Kami bersyukur, kami akan menerima firman pengajaran, menerima perjamuan kudus untuk memberkati kami, menguatkan kami Tuhan. Urapilah hamba-Mu, urapi kami semua untuk menyambut firman-Mu. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Mari silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian.
Haleluya, sungguh kita diberkati Tuhan pada minggu pagi hari ini. Penyertaan Tuhan sepanjang minggu sampai pada siang hari ini kita rasakan, kita bisa hadir saudara-saudara karena pertolongan Tuhan begitu kuat dalam hidup kita. Ya, sebelum menyampaikan firman Allah, kami sampaikan salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Ya, Tuhan memberkati kita saudara-saudara. Tema kita hari ini sungguh memberkati kita. Ya, ada tema kita di minggu ini adalah Allah berkuasa melakukan yang Ia janjikan. Ya, jadi Tuhan kita itu berjanji pasti digenapkan janjinya. Ya, berapa banyak janji Tuhan kepada kita. Bahkan Tuhan yang berjanji, Dia setia untuk menepatinya. Beda dengan manusia. Manusia banyak kali janjinya, 10 janji belum tentu semua digenapi. Kadang-kadang sampai akhir hidupnya janjinya tidak ditepati karena itu manusia. Tetapi kepada Tuhan, Dia berkuasa melakukan apa yang dijanjikannya walaupun kita nggak mampu. Ya, walaupun kita merasa nggak mungkin, mana bisa, mana mungkin. Tapi Tuhan mampu melakukannya bagi kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Mari kita baca ayat firman Allah ini dari Roma pasal yang keempat. Roma pasal yang keempat. Jika saudara sudah menemukan, ya, kita akan baca ayat ini, saudara-saudara sekalian. Ayat yang ke-21. Jika sudah menemukan, kita baca ayat ini. Roma 4 ayat 21, 1, 2, 3. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Iya, perkataan ini, perkataan Allah berkuasa melakukan apa yang Ia janjikan. Perkataan ini tidak kepada semua orang, karena enggak kepada semua orang Tuhan berjanji. Ya, kadang-kadang kita klaim janji Tuhan, tapi kita enggak pernah temukan janji itu. Kepada siapa Tuhan menjanjikan ini? Nah, ini yang penting kita tanya supaya jangan kita nuntut-nuntut saja janji Tuhan, pada Tuhan gak berjanji sama kita. Ya, kepada siapa Tuhan berjanji bahwa Ia berkuasa melakukan kepada yang dijanjikannya? Pertama, kepada orang yang mengikuti perintah Tuhan. Waktu itu Abraham diperintahkan Tuhan, Abraham, tinggalkan negerimu ya. Ya Tuhan, ini perintah. Abraham, tinggalkan ayahmu. Ya Abraham, tinggalkan saudara-saudaramu. Iya Tuhan, karena aku berjanji samamu, kalau engkau mau ikuti perintahku, meninggalkan negerimu, meninggalkan sanak saudaramu, meninggalkan rumah ayah bapamu, aku berjanji kepadamu. Nah, jadi kepada siapa janji ini? Kepada orang yang mau mengikuti perintah Tuhan untuk meninggalkan sesuatu. Dan kita harus ada sesuatu yang kita tinggalkan. Meninggalkan sesuatu untuk mendapat apa yang Tuhan janjikan. Jadi kalau kita anggap bergerak meninggalkan sesuatu, Tuhan gak berjanji sama kita. Makanya kita kadang-kadang so hebat kita nuntut janji Tuhan. Tuhan, engkau berjanji sama aku. Tapi kita gak pernah meninggalkan sesuatu. Kita masih hidup lama, kita masih hidup di negeri kita, keadaan kita tidak mau meninggalkan sesuatu karena takut risikonya. Jadi yang pertama saudara-saudara, Tuhan berjanji kepada orang yang taat kepada perintah Tuhan. Ini kepada Abraham, Kejadian pasal yang ke-12. Jadi saudara-saudara, tekad kita, kalau Tuhan perintahkan, pasti ada janji Tuhan, dan janjinya itu pasti digenapkan, saudara-saudara. Mari kitab Kejadian pasal yang ke-12, nanti Bapak Mangunsom akan membacakan kepada kita, ya, ayat 1 lebih dahulu. Silakan.
Kejadian 12 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Iya. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Iya. Pergilah dari negerimu. Iya. Dan dari sanak saudaramu. Dan dari rumah bapamu ini. Ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Iya. Perintah ini, pergilah. Nah, kita kalau disuruh Tuhan, ayo pergilah, tinggalkan negerimu. Tinggalkan rumah bapamu. Tinggalkan saudara-saudaramu. Apa kita taat? Tentu pertimbangan, enggak lah. Nanti dapat apa aku dari Tuhan? Di negeriku aku sudah enak. Di rumah bapakku aku sudah enak. Bersama dengan saudara-saudaraku aku sudah enak. Enggak mau. Maka kita enggak pernah menemukan janji. Dan janji Tuhan itu tidak pernah akan kita miliki. Tapi janji Tuhan yang berkuasa melakukan apa yang janjikan pertama kepada orang yang taat. Ya, mengikuti perintah Tuhan. Ya, mengikuti perintah Tuhan, taat kepada Tuhan. Apa janji Tuhan kepada orang yang taat terhadap perintah Tuhan? Coba kita ingat-ingat dulu, apa ya perintah Tuhan sama aku? Ya, apa perintah Tuhan kepada kita? Tinggalkan dosa kita, tinggalkan tabiat kita. Ya, dosa itu negeri leluhur kita, tabiat orang tua yang gak berjangan warisi. Tinggalkan sanak saudara kita, karena disuruh ditinggalkan sanak saudaranya ini karena di negeri mereka ini penyembahan berhala. Ya, kenapa harus Tuhan suruh tinggalkan negeri mereka, Urus Kasdim? Karena di sana mereka menyembah berhala. Ya, tinggalkan berhala-berhala supaya aku memberikan kepadamu janji yang besar. Ya, apa janji Tuhan kalau kita mau meninggalkan negeri kita, sanak saudara kita, ya, rumah bapak kita? Apa janji Tuhan? Ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Ya, ini janji Tuhan. Ya, setiap orang yang mau meninggalkan berhala-berhala, dosa-dosa manusia lama, ada janji Tuhan. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Terus, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Iya, memberkati dan membuat namamu masyhur. Terus, dan engkau akan menjadi berkat. Lanjut 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Iya. Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Terus, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Iya, ini janji Tuhan. Ya, janji Tuhan. Dan pasti digenapkan, saudara-saudara. Tentu Abraham harus berangkat. Harus benar-benar tinggalkan negerinya, tinggalkan sanak saudaranya, tinggalkan rumah bapaknya. Baru Tuhan akan berikan. Kalau nggak berangkat tetap di negerinya, tetap di rumah sanak saudaranya. Di situ penyembahan berhala. Coba di Yosua, saya ulang sedikit. Kenapa harus, saudara-saudara? Karena di sana mereka menyembah berhala, leluhur mereka menyembah berhala. Ya, coba Yosua pasal yang ke-24. Iya, ayat yang kedua. Yosua 24 ayat yang kedua. Karena di sana leluhurnya ini menyembah berhala, beribadah kepada Allah lain. Silakan. Yosua 24 ayat yang kedua. Demikian berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu. Iya. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Iya. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyang. Iya, nenek moyangmu, nenek moyang Abraham siapa itu? Yakni Terah, iya, ayah Abraham. Terah ayahnya Abraham dan ayah Nahor. Dan mereka beribadah kepada Allah lain. Iya. Jadi kenapa harus ditinggalkan Abraham ayahnya ini? Karena ayahnya beribadah kepada Allah lain. Di negerinya semua, di negerinya itu menyembah kepada Allah lain. Enggak Allah yang benar. Saudara-saudaranya menyembah Allah yang tidak benar, beribadah kepada Allah yang tidak benar. Jadi tekad dulu kita. Kalau kita tinggalkan semua penyembahan berhala, beribadah yang tidak benar, maka Tuhan menjanjikan. Jadi tekad kita. Dan sudah kita lihat, setiap kita tinggalkan segala berhala-berhala, Tuhan janjikan begitu hebat. Ada 3 janji Tuhan tadi kepada orang yang mau meninggalkan segala berhala-berhala.
Tidak lagi beribadah kepada Allah lain, tetapi beribadah kepada Allah yang hidup. Apa janji Tuhan? Masih ulang dulu kitab Kejadian 12 tadi. Kitab Kejadian 12 tadi. Apa janji Tuhan? Mulai dari aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Itu janji Tuhan. Ya. Yang kedua, aku akan membuat namamu masyhur dan engkau menjadi berkat. Memberkati engkau dan terus menjadi berkat. Yang ketiga, orang yang mengutuk engkau akan terkutuk, dan orang yang memberkati engkau diberkati. Berarti ada pembelaan Tuhan. 3 itu saudara-saudara. Dan kita klaim janji Tuhan. Tuhan, kalau ku tinggalkan berhala-berhala, pasti engkau membuat aku masyhur. Waktu itu Abraham belum punya anak, sudah bertahun-tahun, tetapi janji Tuhan mengatakan aku akan menjadi bangsa yang besar. Masa begini punya anak aja sudah tua, aku gak punya. Mana janji Tuhan? Mulai ragu Abraham. Gimana ini? Bimbang. Ya. Gimana ini nanti bukan dari anak kandungku, sudah tua, saudara-saudara. Tapi Abraham percaya apa yang dijanjikan Tuhan, karena memang dia sudah tinggalkan negerinya, tinggalkan sanak saudaranya, tinggalkan rumah bapaknya. Tapi janji itu nggak segera datang, nggak segera digenapi. Sama kita, kadang-kadang kan janji Tuhan nggak seminggu langsung digenapkan. Ada janji Tuhan lama ditepati, ada juga janji Tuhan segera ditepati. Tapi kita harus percaya bahwa Allah berkuasa melakukan yang Ia janjikan. Baru di pasal 15, ya, Abraham pertanyakan, Tuhan, ya gimana ini? Engkau mengatakan aku akan menjadi besar, aku akan menjadi masyhur, diberkati, semua orang mengutuk akan terkutuk. Tapi janji pertama dulu, aku sudah tua. Tapi mana janjimu untuk mengatakan aku menjadi bangsa yang besar? Pasal 15 dulu. Pasal 15, silakan Abang unsur ayat yang ke-1, silakan. Demikian, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Iya. Janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Perhatikan. Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Iya. Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Sudah tua dia, saudara-saudara. Janji Tuhan mengatakan aku menjadi bangsa yang besar. Aku sudah tua. Masa nanti bukan anakku yang mewarisi, tetapi yang lain. Ya, ayat 3. Lagi kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Terus? Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya. Iya. Apa kata Tuhan? Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Iya. Sudah tua, saudara-saudara. Istrinya pun sudah tua. Lanjut ayat yang selanjutnya. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, iya, coba lihat ke langit, itulah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Terus? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Percayalah Abraham kepada Tuhan. Perhatikan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Iya, sebagai kebenaran. Diulangi di dalam Roma itu berkata, perkataan Tuhan memperhitungkan kepadamu sebagai kebenaran di Roma diulangi. Bukan hanya kepada Abraham nanti berkata bahwa Tuhan memperhitungkan percaya itu sebagai kebenaran, tetapi kepada semua orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan akan perhitungkan itu sebagai kebenaran. Apa janji Tuhan ini? Anak kandungmu sendiri. Sudah tua, saudara-saudara. Lalu Tuhan bawa dia keluar. Coba Abraham, lihat itu bintang ke langit. Kalau bisa engkau menghitung bintang itu sedemikian nanti banyaknya keturunanmu. Abraham gak berbantah. Dia percaya. Inilah saudara-saudara. Abraham gak bilang, aduh Tuhan gimana ini? Dari mana? Aku sudah tua, udah lanjut usia. Bagaimana ini? Tapi Abraham percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan
apa yang dijanjikannya. Itu di Roma diulangi lagi supaya percaya kita sama seperti percayanya Abraham. Saudara-saudara, kita ulangi dulu, baca dulu itu ayat 21 sampai 20. Karena itu diperhitungkan kepada kita semua, bukan hanya kepada Abraham, tapi kepada semua orang. Silakan dulu ulang ayat 21. Demikian dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Perhatikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Ya, hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran seperti di kitab Kejadian 15 tadi. Tapi coba ulang lanjut ayat 23. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham. Iya, bukan kepada Abraham saja. Berarti kita pun nanti memiliki iman seperti Abraham. Gak cepat diberikan Tuhan apa yang kita minta. Kadang-kadang sudah rasanya gak mampu lagi kita, gak mungkin. Tapi percaya. Kayak Abraham sudah tua, satu anak pun gak punya. Ya, tapi Tuhan katakan seperti kau hitung bintang itu begitu anakmu. Abraham percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan apa yang dijanjikan. Kalimat kata-kata ini yaitu hal diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja. Ayat 24. Tetapi ditulis juga untuk kita. Iya. Sebab ditulis juga kepada kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya. Karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Iya, terus Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita. Iya. Dan dibangkitkan untuk pembenaran kita. Jadi saudara-saudara, hebat kali ini. Ya. Jadi kita harus percaya bahwa Allah berkuasa melakukan apa yang Ia janjikan. Ya. Kepada siapa janji ini? Kepada kita yang sudah tinggalkan segala pemberhalaan, tinggalkan berhala-berhala, tinggalkan dosa-dosa, tinggalkan ibadah yang tidak benar. Beribadahlah kita kepada Allah yang hidup. Satu saat janji itu akan diberikan kepada kita walau di masa gak ada kemampuan kita lagi. Abraham sudah tua, ya, istrinya pun sudah tua, tapi percaya bahwa Tuhan yang melakukan apa yang dijanjikan. Saudara-saudara, janji Tuhan keturunannya akan seperti menjadi bintang-bintang. Sekarang kita lihat, nyatakah itu? Nyata betul. Ya, kita ini juga disebut keturunan Abraham. Keturunan Abraham itu sangat luar biasa, saudara-saudara. Ya, banyak sekali keturunannya sampai hari ini tidak terhitung. Ya. Dari mana itu? Karena Allah mampu melakukan apa yang Ia janjikan. Puji Tuhan, mari juga kita percaya saudara-saudara. Ada saatnya kadang-kadang kok lama kali, kok gak cepat Tuhan berikan apa yang janjikan. Karena Tuhan ingin kita tetap percaya. Walau pikiran kita berkata gak mungkin, walau kemampuan kita berkata gak mungkin, walau kondisi kita berkata nggak mungkin. Kadang-kadang kan begitu, kondisi kita nggak mungkin aku bisa berhasil, nggak mungkin aku bisa lakukan menyelesaikan ini, nggak mungkin secara fisik kita, kemampuan kita. Banyak kali berkata nggak mungkin. Kalau sudah tua kan, Abraham sudah tua, pasti pikirannya nggak mungkin aku punya anak, istriku pun sudah tua. Secara pikiran dari mana caranya? Ya, mau kemana, berobat mana, mau tanya siapa? Tapi Abraham percaya, kalau Tuhan berkata hitung bintang-bintang, seperti itu nanti anakmu. Percaya, saudara-saudara. Percaya. Makanya kita hari-hari ini banyak yang nggak mungkin ini karena nggak ada lagi kemampuanku. Secara logika, secara fisik, secara keadaan nggak mungkin. Coba kita kadang-kadang melihat banyak yang nggak mungkin. Dan memang begitu, Tuhan izinkan supaya Abraham percaya bahwa kalau engkau katakan secara logika, secara pikiran, kemampuanmu gak mungkin, aku bisa mengadakan itu, kata Tuhan. Lahirlah Ishak, saudara-saudara, dan terus keturunan itu begitu besar. Lahirlah Yakub, keturunan Yakub begitu hebat, 12, sampai keturunan tersebut menjadi bangsa Israel. Sampai hari ini bangsa Israel secara jasmani bertumbuh, bangsa Israel secara rohani juga bertumbuh. Tuhan
mampu melakukan apa yang Ia janjikan. Ia setia. Di Ibrani berkata, Ibrani 11, Ia setia melakukan apa yang Ia janjikan. Kalau perkataan itu bukan hanya kepada Abraham, perkataan itu juga kepada kita di hari-hari terakhir ini yang percaya kepada Tuhan. Ibrani 11, dibaca dulu ayat yang ke-11, supaya kita percaya bahwa Allah bertanggung jawab, Dia setia kepada apa yang Ia janjikan. Silakan ayat yang ke-11, Ibrani 11 ayat yang ke-11. Demikian, karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Walaupun usianya sudah lewat. Usianya sudah lewat. Abraham dan Sarah percaya dia beroleh kekuatan menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat. Terus karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Sudah di masa tua, tapi percaya Tuhan setia. Aku pun setia mengikut Tuhan mulai dari sejak meninggalkan negerinya, sanak saudaranya, rumah papanya, terus setia. Karena Tuhan setia melakukannya, saudara-saudara sekalian. Karena kita pun harus percaya bahwa Tuhan sanggup melakukannya. Dialah setia. Lanjut ayat selanjutnya 12. Itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk. Malah dari orang yang mati pucuk, nggak mungkin lagi secara fisik. Sudah mati pucuk, terus terpancar keturunan besar, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Hebat kali ayat ini. Ayat seterusnya, ayat 13. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi hanya dari jauh melihatnya dan melamba-lamba kepadanya dan mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi. Gak langsung digenapkan, saudara-saudara. Mungkin di masa tua dia hanya lihat anaknya ini terus, tapi janji Tuhan berkelanjutan terus sampai hari ini. Tuhan setia menggenapi apa yang Ia janjikan. Ini yang pertama, saudara-saudara. Allah berkuasa melakukan apa yang dijanjikan. Kepada siapa ini? Kepada orang yang mau taat perintah Tuhan, untuk meninggalkan segala berhala-berhala, tidak lagi beribadah kepada Allah lain, tinggalkan negerinya, tinggalkan sanak saudaranya, tinggalkan rumah bapaknya yang masih terus beribadah kepada Allah lain. Tuhan mau katakan, tinggalkan Allah lain, ikutlah aku, Allah yang benar, Allah yang hidup, Allah yang sesungguhnya. Dan Tuhan janjikan Dia menjadi bangsa yang besar, namanya terkenal, dia akan menjadi berkat dan terus menjadi berkat. Dan orang yang coba-coba mengutuk Abraham, dia terkutuk. Tapi orang yang memberkati Abraham, dia diberkati oleh Tuhan. Kepada orang inilah yang diberikan, dan kepada kita yang sudah kita tinggalkan segala berhala-berhala, kita tinggalkan dosa-dosa, ikatan iblis, segala ikatan-ikatan iblis kita tinggalkan. Kepada kita lah janji itu, dan janji itu akan diberikan kepada kita. Kita diberkati, kita kuat, sampai pembelaan Tuhan begitu kuat kepada kita. Yang kedua, kepada siapa Tuhan berjanji Dia akan berkuasa melakukan apa yang Ia janjikan. Yang kedua adalah kepada Abraham juga, ketika dia tidak menolak. Ketika Abraham taat, dengar-dengaran kepada sesuatu yang diminta oleh Tuhan. Yang tadi disuruh diperintahkan Tuhan, pergi dari negerimu. Dia berangkat. Yang kedua kali lagi Tuhan perintahkan Abraham, persembahkan anakmu yang sudah sekian lama kau tunggu-tunggu, kau nanti-nantikan, anakmu Isa yang sudah engkau lahirkan di masa tuamu, persembahkan kepadaku. Dan ini kadang-kadang sulit. Sudah kita minta, lama kali diberikan oleh Tuhan, sudah lahir di masa tua. Itulah harta yang paling besar bagi Abraham, anaknya Isa ini. Tapi Tuhan katakan, korbankan kepadaku. Coba saudara-saudara, kita kan sudah minta dikasih Tuhan anak Ishak di masa tuanya,
tentu sangat berharga, sangat mahal, sangat penting, itu seluruh hidupnya. Tapi Tuhan katakan, ayo korbankan. Nah, bagaimana kita saudara-saudara? Apa kita juga percaya sama Tuhan? Apa kita bilang, janganlah si Isa Tuhan, banyak lembuku itulah, berapa puluh pun bisa kusembeli, kuserah, jangan anakku. Atau emas atau apapun lah Tuhan, janganlah anak Isa yang sudah kutunggu sekian lama, ku nantikan sekian lama, udah besar, sudah dewasa. Tapi Abraham percaya bahwa apa yang diperintahkan oleh Tuhan, apa yang diminta oleh Tuhan, bukan untuk membuat Abraham hancur, masa depan tidak punya. Tapi apa yang diminta oleh Tuhan, Tuhan mau berikan lebih dari apa yang kita korbankan. Dan ini yang seringkali kita tidak mengerti. Ya, maka kita baca di Kejadian pasal yang ke-22. Untuk berangkat meninggalkan negeri, udah banyak kita tinggalkan berhala-berhala, tinggalkan dosa-dosa, dan sudah kita melihat apa yang Tuhan janjikan sudah digenapkan. Lahirlah Ishak, Tuhan sudah berikan. Tapi bagaimana kalau berkat, kalau apa yang Tuhan berikan bagi kita diminta oleh Tuhan lagi? Kadang-kadang berat hati kita. Janganlah Tuhan, jangan, yang lain sajalah Tuhan. Kadang-kadang kita berkomentar, kita usul, kita katakan jangan. Tapi Abraham, karena dia percaya ya bahwa Tuhan mampu melakukan apa yang Ia janjikan, dia tidak berbantah. Dia tidak bilang, Tuhan, Kau katakan dari anakku sendiri akan menjadi bangsa yang besar, akan menjadi seperti bintang-bintang dari anakku sendiri. Tapi sekarang Kau suruh ku persembahkan. Mana itu nanti janjimu? Ya, gimana itu janjimu? Tapi Abraham percaya bahwa Tuhan setia kepada apa yang Dia janjikan. Tuhan setia untuk mengubah yang mati pun akan menjadi hidup. Kalau dia percaya dulu bahwa di masa tuanya pun bisa melahirkan, tuh bagi Tuhan gak ada mustahil. Bagi Tuhan mampu lakukan apa saja. Yang penting bagi kita percaya bahwa Tuhan berkuasa untuk melakukan apa yang Ia janjikan. Pasal 22. Kita lihat lagi bagian yang kedua ini, saudara-saudara, supaya kita nanti menikmati apa yang Tuhan janjikan itu. Tuhan berjanji Dia setia melakukannya. Tuhan berjanji Dia setia untuk menggenapkannya. Pasal 22, kita baca ayat ini saudara-saudara. Silakan mulai ayat 1 lagi, ulangi pasal 22 ayat 1, silakan. Demikian firman Tuhan. Iya. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Iya. Dia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Terus firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, iya, yang Kau kasihi, yakni Ishak. langsung jelas disebutkan. Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasih, yakni Ishak, yang sudah lama ditunggu lahir di masa tua. Ini segala-galanya bagi dia, yakni Ishak. Terus pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Iya, ini perintah. Ya, ambillah anakmu. Permintaan Tuhan ini, saudara-saudara. Ada yang diminta oleh Tuhan kepada Abraham, korbankan, persembahkan dia anakmu Ishak. Ya, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran kepada salah satu gunung yang akan kutunjukkan kepadamu. Hebat kali ini saudara-saudara. Ya, dan Abraham berangkat. Ya, dia berangkat saudara-saudara. Dia bawa ayat yang ke-6, coba lewati saja ayat 6. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya di atas bahu Ishak, anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ayat 7. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Iya. Bapa, sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah dia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran? Iya, ditanya anaknya. Jangan-jangan lupa ini. Mestinya anak domba kok nggak ada. Ya,
Api sudah ada di sini, kayu sudah ada. Di mana? Ya. Tapi inilah jawaban iman, saudara-saudara. Lanjut. Saud Abraham. Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anak. Iya. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Iman ini, ya, Allah yang menyediakan. Dan memang satu saat saudara-saudara Tuhan sediakan. Tapi iman dulu, percaya dia. Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Lanjut lagi ayat 9. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnya kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. 10. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. 11. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Iya. Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Iya. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Iya. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Iya, coba. Tepat saudara-saudara. Tepat waktunya Tuhan langsung berseru Abraham, jangan apa-apakan anak itu. Aku sudah melihat engkau takut akan Allah. Engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Hebat kali ini saudara-saudara. Ya. Dan Tuhan genapkan nanti. Betul-betul saudara-saudara. Ya. Lalu Tuhan berjanji lagi kepadanya. Kalau tadi janjinya saat dia keluar tinggal ke negerinya, ini janji Tuhan kepada orang yang rela berkorban, rela mempersembahkan, tidak segan-segan untuk menyerahkan yang termahal kepada Tuhan. Apa janji Tuhan lagi kepadanya? Coba ayat yang ke-13. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tentunya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Terus 14. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Tuhan menyediakan. Wah, dia langsung bilang Tuhan menyediakan. Terus sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Perhatikan ayat 15. Untuk kedua kalinya berseru malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Iya. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri. Bersumpah. Kalau tadi waktu dia keluar dari tinggalkan segalanya, belum Tuhan bersumpah apa-apa. Tapi kepada semua orang yang berkorban, rela memberikan, tidak segan-segan memberikan apa yang Tuhan minta. Ya, tidak segan-segan menyerahkan anaknya yang tunggal. Sekarang Tuhan bersumpah. Saya kadang-kadang, itu hebatnya Tuhan, saudara-saudara. Kalau kita rela memberikan seluruh hidup kita, segalanya yang terutama dari kita, yang termahal dari kita, kita korbankan untuk Tuhan apa yang diminta oleh Tuhan. Kali ini ayat 16 ulangi lagi, katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri. Iya. Demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan karena engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Apa janji Tuhan ini selanjutnya ayat 17? Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Berkati berlimpah-limpah. Ya, ini yang banyak gak dimengerti oleh orang Kristen, oleh anak Tuhan, saudara-saudara. Aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Ya, berkat jasmani, berkat rohani yang tidak berkesudahan. Kalimat berlimpah-limpah ini enggak terus ada, terus mengalir, terus berlimpah-limpah sampai sekarang. Keturunan Abraham ini seringkali mengalami kesukaran, penderitaan, tapi tidak pernah henti-hentinya berkat Tuhan. Aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Lanjut. Dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit. Iya. Dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menuduki kota-kota musuhnya. Iya. Lanjut ayat 18. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Iya. Karena engkau mendengarkan firman-Ku. Ayat 19. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua hambanya. Iya. Dan mereka bersama-sama berangkat ke Berseba. Dan Abraham tinggal di Berseba. Saudara-saudara, hebat kali ini. Jadi dalam dua hal. Dan janji ini saudara-saudara, Tuhan pasti genapkan. Sampai hari ini kita lihat kegenapan janji itu.
kalau tidak segan-segan menyerahkan apa yang Tuhan minta. Ada 3 saudara-saudara yang Tuhan ingin berikan. Apa itu? Mulai dari berkat jasmani dan berkat rohani yang tidak habis-habisnya, tidak berkekurangan, mengalir terus saudara-saudara. Berkat yang tidak berkesudahan, berkat yang terus melimpah. Ada lagi yang kedua, berkat anak-anak menjadi terang. Ya, kadang-kadang sudah diberkati, tapi anak-anak gak jadi terang, gak jadi bintang-bintang. Ya, dan kita berdoa, ya, supaya anak-anak kita seperti bintang-bintang, saudara-saudara. Ya, anak-anak terang. Ya, ayat tadi membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang-bintang. Percaya kita, dan kita doakan ini. Tuhan, jadikan anak kami menjadi bintang-bintang. Ya, mulai di sekolah, di pekerjaan. Percaya kita, jadikan anak-anak kami menjadi bintang-bintang. Ya, dipandang menjadi terang. Anak-anak menjadi terang, tidak anak-anak dalam kegelapan. Ya, anak-anak menjadi bintang-bintang. Dan yang ketiga, ia akan menduduki kota-kotamu. Ya, kemenangan atas musuh-musuh. Banyak yang memusuhi keturunan Abraham, banyak yang memusuhi, tapi ayat membilang mereka akan dipunahkan, mereka akan menang terhadap musuh-musuh, saudara-saudara. Makanya kegenapan itu, dan sekarang kita genapi. Kita lihat kegenapannya kepada Abraham dan keturunannya. Allah berkuasa melakukan apa yang Ia janjikan. Sekarang bagi kita, berapa banyak kita sudah tidak segan-segan untuk menyerahkan apa yang Tuhan minta dari kita. Karena berkatnya begitu besar. Kita kadang-kadang kalau untuk lakukan kepada yang lain, banyak kali kita mau berikan. Tapi untuk sesuatu yang diminta oleh Tuhan, kita hitung-hitungan. Kita segan, jangan-jangan. Kita nggak menerima janji ini, saudara-saudara. Berkat yang terus berlimpah-limpah, nggak habis. Apa yang kita berikan di masa yang lalu, itu yang kita tuai hari ini. Apa yang sudah kita berikan kepada Tuhan, itu yang akan Tuhan berikan lagi kepada kita. Dan tidak habis-habisnya, saudara-saudara. Membuat anak-anak kita menjadi terang. Ya, menjadi terang. Tidak hidup di dalam kegelapan. Bahkan membuat kita menang atas segala masalah-masalah kita. Menduduki kota-kota musuhnya. Menang atas segala masalah-masalah hidup kita. Saudara, percaya kita. Kalau Abraham sudah melihat itu dan kita lihat kegenapannya, kita juga berdoa, Tuhan genapkan. Aku sudah tinggalkan negeriku. Tidak lagi beribadah kepada Allah lain. Aku beribadah kepada Allah yang hidup. Engkau janjikan anak-anak, engkau janjikan menang atas musuh, engkau jadikan jadi berkat. Diulangi lagi untuk kali ini Tuhan bersumpah. Kalau di kitab Kejadian 12 tadi belum Tuhan bersumpah, aku akan membuat. Tapi kali ini, karena Tuhan sudah melihat Abraham tidak segan-segan, dia berkata, aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Ya, berlimpah-limpah, dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu akan menduduki kota-kota musuhnya. Saudara-saudara, percaya kita. Jadi anak Tuhan tidak sekedar kalimat kita menjadi anak Tuhan. Tidak hanya sekedar minta mengklaim, Tuhan engkau berjanji genapkan janjimu. Dari kita sudah ada jelas. Dari Tuhan dia setia menggenapi janjinya. Dari Tuhan dia akan melakukan janjinya dengan kekuatannya sendiri. Dari kita ada dua hal. Tinggalkan segala negeri-negeri penyembahan berhala. Tinggalkan Allah-Allah yang lain. Beribadahlah kepada Allah yang hidup. Kita beribadah dengan sungguh-sungguh.
Tetapkan ibadah kita. Saya beribadah kepada Allah yang hidup. Tidak ada Allah yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada sesuatu yang diminta oleh Tuhan, jangan segan-segan kita. Kalau sesuatu yang Tuhan minta dari kita, seringkali saya ulang-ulangi, bukan untuk membuat kita nggak memiliki. Sama sekali tidak. Tuhan minta anaknya diberikan, di belakang sudah siap. Tuhan yang menyediakan. Lalu Tuhan bersumpah dengan janjinya, aku akan memberkati engkau berlimpah. Ya, anak-anakmu akan menjadi anak-anak terang bintang-bintang. Dan engkau akan menduduki kota-kota. Engkau akan menang atas segala musuh-musuhmu. Sikap kita, saudara-saudara, sikap kita terhadap janji Allah, kita balik seperti Abraham. Dia menyikapi janji Allah. Demikian juga kita, walaupun belum cepat digenapkan janji Tuhan, ya, dan memang demikian. Tuhan seringkali kayaknya mengulur-ngulur waktu, padahal tidak. Setiap janji Tuhan itu diminta kita. Ada semua janji itu kita sudah tinggalkan negeri kita, sudah kita berikan apa yang Tuhan minta, gak langsung Tuhan akan menggenapkan. Disuruh kita, saudara-saudara. Ada dua hal sikap kita terhadap janji Allah. Roma pasal yang keempat tadi. Ya, ada dua hal sikap kita terhadap janji Tuhan. Ya, yang pertama di ayat yang ke-20. Roma pasal 4 ayat yang ke-20. Silakan Pak Mangun. Ayat yang ke-20. Demikian, tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena dia tidak percaya. Tidak bimbang. Ini yang pertama. Belum digenapkan, jangan bimbang. Jangan bilang, Tuhan, manalah ini. Ya, aku sudah tua tadi Abraham. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Terus malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Ya. Jadi saudara-saudara, terhadap janji Allah, sikap kita terhadap janji Allah, yang pertama, tidak bimbang. Apa buktinya tidak bimbang? Dua buktinya kalau tidak bimbang. Diperkuat dalam ibadah. Tetap percaya, saudara-saudara. Tetap percaya, tidak tinggalkan Tuhan. Ya, tidak banyak usul kepada Tuhan, tetap percaya. Dan yang kedua, tetap memuliakan Tuhan. Ini saudara, supaya kita menerima janji dari Tuhan yang tidak bimbang. Mulai dari tetap percaya. Kalau ada kebimbangan, aduh kau sudah tua, ya gak mungkin. Usiamu gak mungkin, fisikmu gak mungkin, secara apapun gak mungkin menurut orang, menurut siapapun Abraham gak mungkin punya keturunan. Tapi Abraham tetap percaya. Dia tetap memuliakan Tuhan. Engkau sanggup Tuhan, engkau mampu melakukan, engkau setia. Dan ini kita percayai. Dalam hal yang kita lihat, aduh mustahil aku begini, mustahil. Anak-anak kita menghadapi sekolah, menghadapi saingan di pekerjaan, betapa banyaknya. Kadang-kadang logika kita, kemampuan, kepintaran kita, kesanggupan kita nggak mampu. Tapi selalu katakan, aku percaya. Aku tetap memuliakan Tuhan. Dia yang melakukan, bukan aku. Dia yang melakukan janjinya. Janjinya pasti digenapkan. Makanya tetap percaya. Makanya malah ia diperkuat dalam imannya. Semakin lama kita tunggu kuat iman kita. Percaya tetap. Dan yang kedua, tetap memuliakan Allah. Ini sikap kita. Ya, jangan gampang terpengaruh. Nggak mungkin lagi lah itu. Bahkan Tuhan katakan kepada kita, apa yang nggak dilihat oleh orang, itu Tuhan berikan bagi kita. Apa yang tidak mau terpikir dalam pikiran kita, itu yang Tuhan berikan. Siapa sangka Abraham bisa menjadi hebat. Tapi apa yang tidak terpikir kepada Abraham, Tuhan berikan kepadanya. Apa yang tidak terbenak dalam hatinya, Tuhan lakukan itu. Di surat 2 Korintus berkata, karena Tuhan sanggup melakukan. Jadi dua hal sikap kita terhadap janji Allah, tidak bimbang. Kalau engkau tidak bimbang, selalu terbukti. Tuhan, aku percaya. Yang kedua, tetap memuliakan Tuhan. Dan Abraham melakukan itu. Tetap percaya.
tetap memuliakan Tuhan, Tuhan sanggup melakukan. Yang kedua, ayat 21. Pertama tadi tidak bimbang, yang kedua penuh keyakinan. Ayat 21. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Iya. Yang kedua penuh keyakinan. Meskipun fisik tidak mungkin. Nah, sudah tua nggak mungkin. Kadang kita bilang, aduh nggak mungkin. Aku punya begini, nggak mungkin. Begini anak-anakku, nggak mungkin. Jangan kita bilang nggak mungkin. Ya, tidak bimbang. Yang kedua penuh keyakinan. Tuhan sanggup. Saudara, banyak kita melihat orang-orang yang selalu setia kepada Tuhan. Tuhan bisa melakukan. Dan kita kadang-kadang heran, kok bisa begini? Ya, penuh keyakinan. Saudara-saudara, meskipun fisik tidak mungkin, kondisinya sudah tidak mungkin, sudah lanjut usia. Tadi berkata, kadang-kadang kemampuan kita, ya, di batas kemampuan kita. Ada nyanyian Kidung Mempelai, di batas kekuatanku. Nanti coba dicari ayat nyanyi, kita nyanyikan supaya kita percaya. Gak ada kekuatan kita, sudah lemah, gak mungkin. Tapi Tuhan katakan, aku akan lakukan. Ya, jangan bimbang, penuh keyakinan dalam apa saja. Ya, masa depan, kesehatan kita, pekerjaan kita, kalian anak-anak kita di sekolah. Jangan langsung batasi Tuhan. Yang membatasi Tuhan adalah kalau kita bimbang. Orang bimbang itulah membatasi kuasa Tuhan tidak terjadi atas hidup kita. Tidak yakin, itulah membatasi kuasa Tuhan. Tuhan Yesus seringkali berkata, banyak Tuhan lakukan, tapi mereka yang tidak terima itu karena bimbang, tidak yakin, tidak melihat mujizat-mujizat Tuhan. Tapi kalau kita tidak bimbang, kita penuh keyakinan. Walau secara fisik tidak mungkin, kondisi tidak mungkin, pikiran kita berkata nggak mungkin, nggak sanggup, nggak mampu. Di batas kemampuan kita, di batas pemikiran, ke segala keterbatasan kita. Dan memang Tuhan mengatakan supaya Abraham di batas, semua terbatas sudah. Fisiknya terbatas, kekuatan semua sudah terbatas. Tapi Tuhan lakukan kepadanya. Karena dia tidak bimbang, penuh keyakinan. Tuhan berkuasa untuk melakukan, saudara-saudara. Hari ini kita menghadapi dengan banyak janji-janji Tuhan. Saudara sudah tinggalkan berhala-berhala, tinggalkan dosa-dosa, dan tidak menyesal kita itu. Kita tidak sesali itu, sudah tinggalkan semua tekad kita, tinggalkan itu. Yang kedua, sudah banyak hal kita perbuat untuk Tuhan. Ya, sudah banyak kita perbuat. Apa yang Tuhan minta kita serahkan, dan itulah dari situlah Tuhan bersumpah. Ya, setiap kita berkorban, Tuhan bersumpah, saudara-saudara. Kalau kita hanya tinggalkan negeri kita, belum Tuhan bersumpah. Tapi ketika kita memberikan, bahkan memberikan seluruh hidup kita, nanti terakhir persembahkanlah tubuhmu. Ya, mempersembahkan tubuh kita. Terakhir nanti satu saat segalanya kita persembahkan. Harta kita, kekuatan kita, semua kita persembahkan Tuhan ini untuk Tuhan. Tuhan bersumpah. Kita yang tidak memberikan apa-apa, kita tidak pernah mendengar Tuhan bersumpah. Tapi Tuhan bersumpah, demi diriku, aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Anak-anakmu akan menjadi terang. Engkau akan menduduki kota musuh-musuhmu. Engkau akan menjadi pemenang. Bukan karena kekuatan kita, karena Tuhan yang melakukan bagi kita. Mari siang hari ini, pastikan siapa yang mendapat janji ini. Orang yang sudah tinggalkan negerinya, ayahnya, sanak saudaranya yang terikat dengan berhala-berhala. Siapa yang menerima janji ini? Kepada orang yang mau memberikan, tidak segan-segan memberikan apa yang Tuhan minta. Janji Tuhan digenapi. Menerima janji Tuhan, saudara harus penuh dengan keyakinan. Tidak bimbang. Tidak bimbang. Penuh keyakinan. Walau pikiranmu berkata nggak mungkin, fisikmu berkata nggak mungkin, kemampuanmu berkata nggak mungkin, di ketidakmungkinan itulah Tuhan sanggup melakukan bagi kita.
Kiranya Tuhan memberkati kita. Kita persiapkan diri kita. Saya cari dulu nyanyian di batas akhir. Mana ini kira-kira? Kidung mempelai, pemain musik datang ke depan supaya kita datang kepada Tuhan. Ya, kita persembahkan hati kita kepada Tuhan di batas Nomor 30. Berapa ini? Nomor 30. Nomor 30 ya. Cari dulu. Percaya kita saudara-saudara, kuasa Tuhan begitu hebat dalam hidup kita. Ya, kita persiapkan hati kita untuk menerima. Di batas akhir kekuatanku, serasa suram di sekitarku, seolah tak nampak langit biru. Ku bagai seorang berjalan dalam malam tak berbintang. Semua kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian dulu. Percaya kuasa Tuhan begitu hebat dalam hidup kita. Tetap yakin, jangan bimbang. Sudah 2 hal kita lakukan. Tinggalkan berhala-berhala. Tidak segan-segan untuk memberi kepada Tuhan. Tuhan lakukan perkara besar. Serasa suram di sekitar, serasa suram di sekitarku, selatan apa langit yang biru. Ku bagai seorang yang sesat berjalan dalam malam tak berbintang, dan ku dihantar pada terang dalam pengajaran peperang, dan dengan kasih aku dibantunya menuju kenyang. Mari katakan di batas air, di batas air kekuatanmu, kau datang mencapai hidupku. Air mataku, betapa besar kasih-Mu. Kasih mempelai, mari angkat tanganmu, katakan di batas akhir. Amin. Amin. Engkau berkuasa menggenapkan segala janji-Mu. Engkau setia Tuhan. Kami tidak bimbang. Kami yakin kuasa Tuhan mampu melakukan. Terhadapku sudah air mataku, betapa besar kasih-Mu.
yang lain. Kami tinggalkan berhala-berhala untuk percaya beribadah kepada Tuhan yang hidup. Engkau seringkali meminta kepada kami, seringkali segan berkorban, segan memberi kepada Tuhan. Tapi hari ini Engkau berfirman, bahkan Engkau bersumpah setiap kami mau memberi. Engkau bersumpah bagi diri. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami. Ampuni kami. Seringkali kami belum sesuai firman. Engkau masih beri kesempatan bagi kami Tuhan. Haleluya. Lagi di batas air, di batas air, kedua kali Kau datang menjamah hidup aku. Terhapus segala air mataku, betapa besar kasih-Mu. Kasih memenuhi kita sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah berkuasa menggenapi apa yang Engkau janjikan. Kami sudah tinggalkan segala berhala-berhala. Kami beribadah kepada Allah yang hidup. Haleluya. Kepada kami janji Engkau Tuhan sungguh pasti menggenapi janji. Kami bersyukur Tuhan. Engkau memperhitungkan kebenaran setiap kami mau melakukan firman-Mu. Engkau memperhitungkan kebenaran itu bukan hanya kepada Abraham, tapi memperhitungkan kebenaran itu kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kuasa-Mu yang besar. Engkau ungkapkan firman-Mu bagi kami. Engkau bukakan rahasia firman-Mu bagi kami. Seringkali karena ketidaktahuan kami akan firman-Mu membuat kami tertutup, Tuhan, menutup mata. Tapi hari ini sudah jelas firman-Mu bagi kami. Janji-Mu Engkau genapkan kepada kami yang sudah tidak lagi melakukan berhala-berhala, kepada kami yang sudah tidak segan-segan untuk memberi apa yang Engkau minta. Kami bersyukur Tuhan, Engkau masih beri kesempatan bagi kami. Semua kami yang mendengar firman-Mu, Engkau beri kesempatan kami untuk melakukan apa yang Engkau perintahkan, memberikan apa yang Engkau minta Tuhan. Kami bersyukur, kepada kamilah janji-Mu. Berkat-Mu akan berlimpah, anak-anak kami menjadi anak terang. Bahkan kami akan menang atas semua masalah-masalah musuh-musuh pergumulan kami. Kemenangan itu Engkau janjikan dengan sumpah ya Tuhan. Kami bersyukur, berkati kami. Kami akan menerima tubuh dan darah-Mu. Layakkan yang membagi-bagikannya, layakkan kami yang menerima. Perjamuan kudus ini menjadi kekuatan bagi kami untuk menjadi pelaku firman-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Kami sambut tubuh dan darah-Mu dengan iman percaya kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Waktu-Mu yang terbaik kita naikkan pujian ini. Kita menerima tubuh dan darah Kristus. Sudah terima dengan iman percaya kita. Saat putar waktu-Mu yang terbaik.
Ajarku mengenal hatimu, ajarku mengenal hatimu, dan percaya jalanmu lah, dan percaya jalanmu lah yang terbaik. Amin. Di kelemahan masamu sempurna, Kau Allah yang tak akan tinggalkan. Ku percaya, amin, Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Ku percaya, mari semua kita bangkit. Haleluya. Bukakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik. Sungguh kehendak ku percaya, ku percaya. Amin. Haleluya. Buat kebaikanku, walau belum ku balik, namun kuasa-Mu sempurna, namun kuasa-Mu sempurna. Ku percaya, amin Tuhan. Kami tidak bimbang, kami yakin apa yang Engkau janjikan, Engkau genapkan Tuhan. Di waktu-Mu yang terbaik. Seluruh kami dengan percaya, ku percaya Engkau bekerja. Ku percaya, walau fisik kami tidak mungkin, keadaan bagi kami tidak mungkin, segala tidak mungkin bagi kami. Bagi-Mu semua akan mungkin Tuhan. Namun kuasa-Mu sempurna. Ku percaya di Tuhan. Bukakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik. Seluruh kehendak. Haleluya. Kami tidak bimbang atas janji Tuhan. Kami yakin walaupun secara fisik, secara apapun seringkali tidak mungkin bagi kami, tapi Allah sanggup melakukan. Karena Engkau setia terhadap janji-Mu, Engkau pasti tetap genapi janji-Mu Tuhan. Kami bersyukur biarlah hari-hari ke depan kami melakukan apa yang Engkau perintahkan bagi kami. Tubuh dan darah-Mu memberikan kekuatan kepada kami saat kami tidak mampu, saat kami tidak berdaya. Kekuatan Tuhan mampu menolong kami. Tubuh dan darah-Mu ada dalam hidup kami, supaya Engkau genapkan janji-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih, obahlah roti ini sungguh-sungguh menjadi tubuh-Mu, anggur ini sungguh-sungguh menjadi darah-Mu. Mari saudara angkat tinggi-tinggi tubuh Kristus, dengarkan firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan.
yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara angkat darah Kristus yang mengubah darah daging kita ini. Haleluya. Dengarkan firman Allah. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus hapuskan dosaku. Darah Yesus hapuskan dosaku. Darah Yesus hidupkan kita, darahnya tertumpah menjadi jalan selamat. Terima kasih Tuhan, keselamatan Engkau sudah jamin bagi kami. Berkat-Mu mengalir jasmani rohani, membuat kami generasi anak-anak terang, dan membuat kami